Kontroversi pasukan tentara LGBTQIA++ di militer Israel. Militer Israel terdiri dari Israel Defense Forces atau pasukan pertahanan Israel dan Israel Border Police atau polisi perbatasan Israel, yang keduanya terlibat dalam pertempuran untuk mencapai tujuan negara. Dengan total personel aktif sebanyak 169.500 tentara. Hasil studi yang dilakukan pada 364 tentara LGBT Israel menunjukkan kecenderungan tinggi tentara cadangan LGBT yang tewas selama serangan Hamas. Bahkan sebagian tentara mengaku jika pengibaran bendera LGBT di tank-tank mereka kerap menjadi sasaran dan menarik perhatian Hamas. Israel menerima pasukan LGBT secara terbuka tanpa diskriminasi dan bahkan memberikan hak khusus pada laki-laki atau perempuan transgender yang mengabdi berdasarkan gender yang mereka inginkan dan menerima operasi penegasan gender. Seluruh treatment operasi sampai konseling transgender dibiayai oleh IDF secara langsung. Tidak ada kebijakan militer resmi yang melarang individu interseks untuk bertugas, meskipun mereka mungkin ditolak karena alasan medis. The Hague Center for Strategic Studies, sebuah lembaga survei Belanda, mengklaim jika militer Israel memiliki indeks militer LGBT dengan peringkat ke-8 di dunia. Israel memiliki militer paling ramah LGBT dengan perolehan 92 poin dari skala 100 poin, jauh lebih maju dari Amerika Serikat yang meraih peringkat ke-40. Untuk memahami hak khusus yang diterima pasangan dan atau keluarga sesama jenis yang dijamin negara, kami membaginya menjadi 3 bagian, yakni hak untuk tidak didiskriminasi, hak mengasuh anak, dan hak tunjangan duka janda atau duda sesama jenis. Diskriminasi terhadap tentara LGBT dalam perekrutan, penempatan, dan promosi sangat dilarang di militer Israel. Sayangnya dalam jajak pendapat tahun 2011 oleh pemuda gay Israel, menemukan jika 40% tentara gay mengatakan mereka direndahkan secara verbal, 20% dilecehkan, dan 4% diserang secara fisik. Studi menunjukkan meskipun 63% sampel telah mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman mereka, hanya 32% yang mengungkapkan orientasi mereka kepada sesama tentara atau komandan secara langsung. Noah Halevi, seorang perwira cadangan, mengatakan jika tentara perempuan lesbian memiliki waktu yang lebih mudah di lingkungan tentara yang maskulin. General Officer Sharon Afik mengungkapkan secara terbuka sebagai seorang gay, dan pada tahun 2017 menjadi anggota komando tertinggi IDF pertama yang sekaligus menunjukkan dukungan moral untuk para tentara gay. Dalam beberapa tahun terakhir, IDF telah bertindak secara ekstensif untuk memperbaiki kondisi pelayanan bagi tentara LGBT, serta meningkatkan kesadaran pada para komandan terhadap isu-isu yang terlibat. Kantor juru bicara IDF menjawab jika IDF tidak melakukan penelitian itu melainkan pihak lain, maka mereka tidak dapat mengomentari data tersebut. Kami akan mengatakan bahwa setiap klaim diskriminasi LGBTQ di IDF akan ditangani dengan tepat. IDF menyusun semua kandidat yang cocok terlepas dari orientasi mereka. IDF telah berada di garis depan dalam inklusi LGBT selama beberapa dekade secara terbuka. Sejak tahun 1993, tepat ketika Amerika Serikat memberlakukan kebijakan Don't Ask, Don't Tell yang terkenal. Pendekatan proaktif IDF terhadap inklusi dapat menjadikannya teladan bagi seluruh Israel. 2. Hak untuk mengasuh anak. Seperti pasangan hetero, pasangan sesama jenis di Israel diberikan hak untuk membesarkan anak-anak bersama. Mereka memiliki hak untuk mengajukan reserve duty atau tugas cadangan untuk wajib militer, serta dapat meminta agar layanan salah satu pasangannya ditunda demi anak mereka. Anak-anak yang diasuh pasangan sesama jenis terdaftar dalam hak asuh salah satu atau kedua orang tuanya, berhak mendapatkan beasiswa dan subsidi sekolah, meskipun tentara tersebut bukan orang tua kandungnya. Tahun 2019, juru bicara IDF mendukung penghapusan gambar struktur keluarga ayah, ibu, dan anak, dengan menambahkan pasangan sesama jenis dan orang tua tunggal dalam gambar. Mei 2019, IDF melakukan perubahan pada formulir perekrutan agar mencakup tentara yang orang tuanya berjenis kelamin sama. Formulir yang awalnya mencantumkan informasi ayah dan ibu, sekarang diganti menjadi orang tua 1 dan orang tua 2. Sama halnya dengan pasangan hetero, pasangan sesama jenis berhak atas cuti hamil berbayar selama 14 minggu, terlepas dari siapapun ayah bayi dalam kandungan tersebut. Pasangan sesama jenis tentara Israel yang gugur akan diakui sebagai janda atau duda setelah perubahan legislatif yang disetujui oleh anggota parlemen.
Perkembangan ini terjadi ketika lebih dari 360.000 tentara cadangan telah dipanggil untuk berperang melawan Hamas. Banyak tentara karir dan cadangan berusia 30-40-an yang berkeluarga, termasuk keluarga pasangan sesama jenis. Meskipun IDF secara terbuka menerima keluarga LGBT, sebelumnya tidak ada persyaratan hukum untuk memberikan tunjangan perang kepada pasangan sesama jenis. Perubahan ini dipicu karena banyaknya kematian tentara cadangan LGBT dalam serangan Hamas, dan sebagian faktor dipengaruhi oleh kematian Sagi Golan, seorang tentara cadangan gay ADF. Sagi awalnya dijadwalkan untuk menikahi tunangan lelakinya Omer Ohana sebelum kematian, di mana hal ini menarik perhatian media. Parlemen Israel melakukan pemungutan suara 6 November untuk memperluas undang-undang keluarga prajurit meninggal agar mencakup pasangan LGBT di pasukan pertahanan Israel. Sebelum amandemen, hanya pernikahan antar pria dan wanita yang berhak menerima tunjangan duka. Meskipun setiap orang secara terbuka dapat mengidentifikasi diri sebagai LGBT, tetapi Israel tidak memiliki pernikahan sipil karena otoritas agama tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Dalam perasaan duka karena tunangannya tewas, Ohana menulis di Facebooknya sebagai berikut. Mulai hari ini saya adalah duda tentara IDF, sebuah gelar yang tidak pernah terpikir akan saya pegang. 6 hari sebelum kami menikah, tunangan saya berlari untuk menyelamatkan nyawa keluarga sipil dalam pertempuran melawan Hamas. Sayangnya, tunangan saya berjuang untuk negara yang tidak mengizinkan kami menikah secara legal. 7 Oktober lalu ketika Hamas menyerbu Israel, seorang tentara gay Israel mengibarkan bendera LGBT di tanknya saat berperang melawan Hamas, menyadari jika hal itu menjadikannya target serangan Hamas lebih besar. Hal ini dilakukan Atzmoni sebagai aksi protes, karena dia meyakini IDF adalah pelindung demokrasi Israel dan hak-hak LGBT. Berbatasan dengan negara-negara Arab yang memiliki hukuman keras terhadap hubungan sesama jenis, Atzmoni mengecam betapa sangat terbatasnya hak-hak LGBT di negara Timur Tengah. Di Mesir, aktivitas sesama jenis dapat dihukum sampai 3 tahun penjara dan denda. Sementara di Yordania, opini publik sangat menentang hak-hak LGBT. Hubungan sesama jenis pria dilarang di Gaza dan dapat dihukum sampai 10 tahun penjara. Berdasarkan pasal 152 Ordonansi KUHP Mandat Inggris 1936 yang masih berlaku di Gaza. Menurut laporan United Nations 2022, di bawah Hamas pelaku LGBT menderita penganiayaan dan pengucilan yang parah. Atzmoni menyebut jika menjadi LGBT di Gaza di bawah pemerintahan Hamas adalah resiko hidup yang langsung. Yoav Atzmoni mengatakan kepada Insider, jika dia khawatir kemenangan Hamas akan menghambat kemajuan Israel dan hak-hak LGBT. Saya tidak akan membiarkan mereka membawa saya kembali bersembunyi di dalam lemari. Saat mereka menyerang Israel Selatan, saya terkejut karena mereka berhasil menembus tembok besi yang dijaga ketat senilai $1 miliar Amerika Serikat yang memisahkan Gaza dan Israel. Pacar saya menangis saat komandan memanggil saya ke garis depan. Itu sangat menakutkan karena kami tidak terbiasa melihat Hamas di Israel. Berikut adalah sejarah awal bagaimana LGBT dapat diterima di militer Israel. Kasus pengadilan sesama jenis muncul di tahun 1956, yang merupakan pengadilan banding militer kasus 2 prajurit laki-laki yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena berhubungan tubuh suka sama suka. Perintah staf umum tidak menyebutkan homoseksualitas, tetapi hukum perdata menganggap hubungan yang tidak biasa sebagai pelanggaran pidana. Psikolog Dr. Scully Abraham bersaksi jika perilaku sesama jenis adalah menyimpang, bukan kriminal. Pengadilan menerima argumen itu dan menjatuhkan hukuman 1 hari penjara kepada seorang tentara dan dianggap sebagai pemicu bentrokan dengan hukuman 70 hari. Pada 1960-an, pendapat hukum dari Jaksa Agung Israel dan Mahkamah Agung membatasi penerapan hukum pidana terhadap LGBT, tetapi anggapan umum bahwa hubungan sesama jenis adalah penyakit masih tetap ada. Tentara dianggap melanggar hukum sipil jika dalam situasi sebagai berikut. Salah satu pihak yang terlibat adalah anak di bawah umur, hubungan tubuh dilakukan tanpa persetujuan, salah satu pihak tidak sadarkan diri, dilakukan di depan umum, atau salah satu prajurit berada di bawah komando pihak lainnya. Akibat aturan ini, hubungan sesama jenis di militer mulai mendapat sedikit toleransi.
1983, IDF mengadopsi kebijakan jika personel gay tidak akan dibatasi atau diberhentikan hanya berdasarkan orientasi mereka. Tetapi kebijakan itu melarang anggota militer gay mengambil posisi intelijen atau pekerjaan lain yang memerlukan izin rahasia atau bertugas dalam pertempuran elit. 1993, IDF secara resmi membuka rancangan undang-undang diskriminasi LGBT serta berhenti memerintahkan komandan untuk melaporkan tentaranya yang gay. Dalam kasus tentara transgender, Angkatan Pertahanan Israel tidak menganggap disforia gender sebagai kondisi yang mendiskualifikasi layanan militer. Selain itu, IDF menganggap perawatan medis spesifik transisi tertentu seperti terapi penggantian hormon, operasi penegasan gender dan konseling dibiayai oleh IDF secara langsung. Tetapi hal ini diperumit oleh fakta bahwa hukum Israel hanya memperbolehkan operasi penegasan gender dilakukan setelah seseorang berusia 18 tahun yang merupakan usia wajib militer. Oleh karena itu, sebagian besar individu yang bergabung dengan IDF tidak memiliki kesempatan untuk melakukan transisi sebelum bergabung. Dalam kasus interseks, kebijakan IDF secara resmi tidak melarang orang interseks untuk bertugas di layanan militer, karena individu interseks mungkin dianggap tidak sehat atau ditugaskan kembali karena kondisi medis yang terkait. Sebuah studi kasus oleh Marom tahun 2008 memperkirakan jika ada beberapa lusin individu interseks yang masih aktif bertugas di IDF. Mereka berasumsi jika kondisi itu kemungkinan besar tidak dilaporkan dalam data tentara yang bertugas antara tahun 2004 sampai 2007. Pertentangan terhadap gerakan LGBT di Israel selalu mendapat tentangan keras dari rabi ortodoks konservatif. Yitzhak Pintrus, anggota Partai Yudaisme Torah Bersatu, mengatakan, jika komunitas LGBT lebih berbahaya daripada Hamas dan Hizbullah. IDF melarang seorang rabi sekaligus kepala akademi militer yang menyerukan jika LGBT adalah sesat. Seorang tentara yang mendengar komentar homofobik melaporkan perilaku itu pada komandannya dan segera mendapatkan sanksi. Dilaporkan jika beberapa unit dianggap lebih akomodatif dan ramah terhadap LGBT seperti unit 8200, sebuah cabang yang seringkali terdiri dari elit sosial ekonomi yang menangani sinyal intelijen. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.